mendengarkan podcast ini. Ada beberapa kebenaran yang kita akan pelajari dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dalam ayat ini ditunjukkan kepada kita bagaimana Bapa mempermuliakan anaknya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di ayat 7. Kasih karunia yang diberikan kepada manusia melalui diri putra tunggalnya itu ditetapkan oleh Allah Bapa. Pertanyaan yang bisa muncul adalah apakah ada cara lain untuk memberikan kasih karunia-Nya, kasih karunia Bapa kepada manusia selain melalui Yesus putranya? Tentu saja ada kemungkinan, tentu saja. Tetapi Bapa tidak memilih dan menggunakan cara lain. Nanti kita baca juga di surat Petrus bahwa sebelum dunia dijadikan, ia ditentukan untuk itu. Bapa yang mengasihi putra tunggalnya sejak semula dan yang sudah memberikan kemuliaan kepada anaknya sebelum dunia dijadikan, dia menentukan putra tunggalnya ini sebagai kasih karunia bagi manusia, sebagai jalan untuk memberikan kasih karunia kepada manusia atau sebagai kasih karunia itu sendiri. Mari kita melihat ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita. Dalam teks aslinya berbunyi eis epainon doxes tes karistos auto. Eis epainon doxes tes karistos auto. Kalimat ini bisa diterjemahkan sebagai supaya terpujilah kemuliaan kasih karunia-Nya, supaya dihargai, supaya diterima. Maksud penjelasan ini agar kita memahami betapa mulia kasih karunia yang diberikan kepada kita. Supaya terpujilah kemuliaan kasih karunia-Nya. Kalau dalam terjemahan kita ditulis supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Terjemahan yang tadi saya kemukakan juga bisa berarti, saudaraku sekalian, supaya terpujilah kemuliaan kasih karunia-Nya. Sepertinya sama, ya memang sama, tetapi ada satu tekanan yang saya mau bagikan kepada saudara. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, bisa. Tapi juga bisa diterjemahkan supaya terpujilah kemuliaan kasih karunia-Nya, supaya dihargai, supaya diterima. Nanti kita lihat teks aslinya ya. Jadi maksud penjelasan ini adalah agar kita memahami betapa mulia kasih karunia yang diberikan kepada kita. Kita harus menghayati nilai kasih karunia tersebut. Kemuliaan dari kasih karunia itu bukan hanya terfokus pada dihindarkannya manusia dari kebinasaan, tetapi kemuliaan dari kasih karunia itu dalam konteks ini, ayat yang keempat dan kelima dibaca lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terus, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kedengarannya sederhana, tetapi impact dari pemahaman yang benar, dari pengertian yang benar terhadap ayat itu, sekaligus memahami implikasinya, itu luar biasa.
Jadi kemuliaan dari kasih karunia itu adalah pemilihan Allah atas orang-orang, dalam hal ini jemaat Efesus, juga kita, untuk bisa hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela, sebagai anak-anak Allah. Kedengarannya sederhana tapi tidak. Jadi kalau sekarang kita hidup di sini, ini kubur, kemuliaan kasih karunia-Nya bukan hanya di sini, saudara. Tetapi pemilihan Allah supaya kita bisa hidup kudus, tak bercela sejak di bumi ini sebagai anak-anak Allah. Kalau nanti mah udah nggak usah ngomong deh itu. Kalau nanti nggak usah ngomong deh, ya, nggak usah ngomong nanti. Udah pasti di balik kubur itu bersama dengan Allah di dalam kerajaannya, supaya terpuji kasih karunia yang mulia, atau yang tadi saya rubah kata kemuliaan di depan, supaya terpuji, supaya dihargai, ditinggikan kemuliaan kasih karunia itu. Nah sekarang ayat 4, 5, 6 disambung, kita baca supaya runtut, tidak misahkan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Nah, kasih karunia-Nya itu berharga, bernilai atau mulia. Dan kemuliaannya itu bukan hanya terletak pada terhindarnya kita dari api kekal tersebut, tetapi terpilihnya sebagai umat pilihan dan proses menjadi manusia yang kudus, tak bercacat, tak bercela, sebagai anak-anak Allah di bumi ini, di tengah-tengah dunia kita yang jahat dan rusak. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau orang memandang kemuliaan kasih karunia-Nya itu hanya pada kehidupan di balik kubur, di mana orang bisa ke surga, orang bisa masuk surga terhindar dari api kekal, itu pasti tanpa tanggung jawab. Pasti tanpa tanggung jawab. Dan pengajaran itu tidak tepat. Bisa dikatakan bodoh. Nah, penyesatan dewasa ini terjadi ketika kasih karunia tidak dihubungkan langsung dengan penentuan Tuhan agar kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela sebagai anak-anak Allah. Kasih karunia mengakhiri perjalanan hidup orang Kristen untuk masuk surga. Ini pengertian yang salah. Menurut ajaran yang salah ini, orang Kristen tidak perlu berusaha apa-apa lagi, sebab keselamatan telah dimiliki. Maka tadi saya katakan, kasih karunia mengakhiri hidup orang Kristen. Kasih karunia mengakhiri perjalanan hidup orang Kristen dalam masuk surga atau untuk masuk surga. Bagi mereka keselamatan adalah menjadi anak-anak Allah secara otomatis. Apalagi kalau ditambahkan di bumi akan diberkati Tuhan dan pasti nanti masuk surga. Kasih karunia memulai, bukan mengakhiri, memulai perjalanan hidup orang percaya untuk masuk surga. Saudara ngerti nggak ya saya ngomong apa ini? Amin. Saya ulangi saudara, kalau bicara soal kemuliaan kasih karunia itu fokusnya bukan kehidupan di balik kubur. Itu sudah jelas. Mulia. Tapi kalau memahaminya demikian, maka pasti manusianya tidak hidup dalam tanggung jawab. Itu bodoh. Kemuliaan kasih karunia itu adalah penentuan kita menjadi orang, kenapa aku terpilih? Terpilih untuk
hidup dalam kesucian, tak bercacat, tak bercela sebagai anak-anak Allah. Nah, kasih karunia itu tidak mengakhiri perjalanan hidup orang Kristen dalam masuk surga atau untuk masuk surga. Nah, kalau pemahaman kemuliaan kasih karunia itu adalah terhindarnya manusia dari api neraka dan diperkenankan masuk surga, ya iya. Kasih karunia mengakhiri perjalanan hidup orang Kristen. Sudah, tidak usah usaha. Oke? Udah ditentukan masuk surga. Walaupun mereka pasti akan berkata, oh tidak begitu, kita juga harus. Tapi aneh. Tidak normal. Sesuatu yang aneh, tidak proporsional. Ya walaupun terpilih, kita juga harus berusaha untuk hidup benar. Aneh. You maksa. Itu bodoh. Kasih karunia memulai perjalanan hidup untuk masuk surga atau dalam keselamatan untuk masuk surga. Nah, yang lebih rusak kalau kasih karunia dihubungkan langsung dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Memang tidak diucapkan langsung, tapi kalau bicara soal anak saya sekarang lulus, ya semua kasih karunia. Dia tuh kalimat-kalimatnya. Waduh, gerejanya maju, ya semua kasih karunia. Ngerti gak kasih karunia itu orientasinya apa? Kok dihubungkan dengan gereja besar, anak lulus sekolah, dapat kerjaan, semua kasih karunia. Saya gak katakan itu salah total, tapi menyimpang. Kasih karunia harus dikaitkan dengan pemilihan sebagai pemilihan sebagai umat pilihan. Pemilihan kita ini sebagai orang yang dikhususkan. Dari sekian miliar manusia, kita loh dipilih. Roh Kudus menggarap kita untuk menjadi seorang yang kudus, tak bercacat, tak bercela sebagai anak-anak Allah. Itu loh. Jangan devaluasi, dimerosetkan nilai kasih karunia tersebut. Bahkan saya tentang kalau orang berkata, ya kasih karunia itu mulia sekali, yaitu membuat kita terhindar dari neraka, diperkenankan masuk surga. Itu pun bodoh. Apalagi kalau dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan hal ini terjadi pada gereja-gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran. Gereja yang seperti ini mengajarkan Injil yang lain. Yesus yang tidak diajarkan oleh Injil. Mereka yang menjadi pemberita firman yang salah di gereja-gereja tersebut menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain, saudara. Kasih karunia itu memulai perjalanan hidup sebagai orang yang harus hidup tidak bercacat, tidak bercela sebagai anak-anak Allah untuk masuk kerajaan surga. Jadi bersiaplah, pikul salib, bersiaplah untuk menyangkal diri, bersiaplah untuk masuk jalan sempit. Nah, kalau saudara selama ini berpikir sudah masuk surga, sudah selesai, lihat kualitas hidupnya jadi apa. Ya, walaupun kita ditentukan sama surga, Pak, tapi kita harus ada usaha. Weird, aneh, gak proporsional. Jadi jika kasih karunia tidak diajarkan sesuai dengan maksud kasih karunia itu diberikan, maka berarti tidak menyetujui Yesus sebagai juru selamat versi Allah sendiri. Kamu punya juru selamat versi kamu, supaya terpuji, epainon, berarti disetujui, approbation, atau supaya dihargai, commendation, supaya kamu itu setuju, supaya kamu itu menghargai. Itu maksudnya, saudaraku. Nah, kalau cuman ya sudah kasih karunia terhindar dari neraka, diperkenankan masuk surga, kamu sebenarnya tidak menghargai kasih karunia itu. Kamu tidak setuju. Semua kasih karunia itu memulai perjalanan hidup untuk menjadi anak-anak Allah, di mana kamu harus berjuang masuk jalan sempit. Pikul salib, menyangkal diri, hitung anggarannya. Kok bisa begitu lenyap loh ini? Coba. Karena ajaran yang salah itu. Kita mau kembali ke Injil yang benar sekarang ini. Saudara ikut Tuhan Yesus, dunia harus tidak menarik lagi, kecuali pengiringan ikut Tuhan Yesus ini. Kalau saudara masih tertarik dengan dunia,
Saudara nggak bisa ikut Tuhan Yesus. Dan yang mengerikan hari ini adalah, yang mengerikan sekarang, Tuhan seakan-akan diam. Nanti kalau ketemu Tuhan, Tuhan berkata, kamu kenapa nggak sungguh-sungguh? Kenapa kamu hidup seperti ini? Saya tidak cukup lihat bukti Tuhan bereaksi terhadap waktu aku salah, aku begini, aku begitu. Tuhan seperti nggak bereaksi. Tuhan tidak cukup bukti untuk mendorong saya benar. Itu nggak menghargai Tuhan. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, seakan-akan tidak bereaksi, kita tahu loh maksud Tuhan apa. Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Aku tidak kenal kamu. Lu kok nggak kasih tahu? Kamu mesti tahu. Itu yang mengerikan. Aku bernubuat demi namamu Tuhan. Aku mengajar demi namamu. Aku tidak kenal kamu. Lu kok nggak kasih tahu? Nggak cukup bukti kau memberitahu. Enggak, kamu mestinya tahu. Mengerikan. Nah kan saudara-saudara ini ada yang hidupnya sembarangan. Seakan-akan Tuhan tidak terganggu. Semua juga running well. Wah, ini bahaya, saudara. Kita yang harus nyodor diri. Kita harus berperkara dengan Tuhan. Tuhan, hidupku ini sudah benar belum di hadapanmu. Jadi kalau seseorang tidak setuju dengan maksud kasih karunia melalui salib Kristus atau salib Tuhan menurut versi Tuhan, maka ia tidak bersedia atau tidak akan setuju memberi diri masuk proses menjadi sempurna atau hidup yang tidak bercatat dan tidak bercela sebagai anak-anak Allah. Kasih karunia membuat perjalanan hidup seorang berhenti. Jangan berkata, oh tapi gak begitu Pak. Lain, kalau gak begitu gimana? Kamu aneh loh. Justru kasih karunia itu starting kita untuk hidup tidak bercela. Dan hubungan kita bisa dipulihkan itu karena salib. Karena salib. Bukan karena kita nggak gereja berdarah. Yang memang itu. Nah, reformator sadar itu salah. Sola fide hanya karena iman. Tapi harus dipahami iman itu apa. Kalau itu iman mengacu Abraham, tindakan loh. Jadi iman itu pun harus bertumbuh. Seperti yang Ibrani katakan, harus sempurna. Bukan setitik percaya. Itu juru selamat, masuk surga. Enggak. Dia juru selamat yang menebus dosa-dosaku. Lalu starting. Mengerti maksud tujuan kasih karunia itu diberikan. Yaitu untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela sebagai anak-anak Allah. Setelah itu ngerti gak ya saya ngomongnya? Nangkep gak sah? Bukan hanya begini. Perbuatan baik gak menyelamatkan. Salah gua. Menaiki tangga gereja berdarah-darah, minta ampun, gak sejahtera. Ya iyalah. Udah berdarah-darah gimana? Bukan karena itu kamu diterima Allah, karena salib. Tetapi jangan berhenti cuman sudah salib, sudah ditebus, sudah ditentukan masuk surga, berhenti. Kamu berarti mengakhiri perjalanan hidup ini. Padahal kasih karunia itu starting kamu untuk terus menuju kesempurnaan. Disitulah kamu menghargai kasih karunia secara benar atau setuju dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan. Kalau seseorang tidak setuju dengan maksud kasih karunia melalui karya salib Tuhan menurut versi Tuhan, maka ia tidak akan bersedia atau tidak setuju memberi diri masuk proses menjadi sempurna. Nah kalau kita sekarang lagi belajar mau sempurna, dituding begini, mau punya jasa, dia mau berusaha selamat dengan kekuatan atau perbuatan baiknya. Itu kan pikiran bodoh dan picik. Dia gak mendengar kita khotbah, tidak belajar secara lengkap. Amin. Ya dipikirnya kita mau selamat lewat perbuatan baik. Ya enggak lah. Semua karena salib, setelah itu kita mau sempurna. Jadi banyak orang mau berstatus sebagai anak-anak Allah tanpa harus tidak bercacat, tidak bercela, atau tanpa harus berkodrat ilahi. Saya kadang-kadang berat sekali loh bicara begini, karena saya seperti membuat sulit masuk surga gitu. Saya seperti bikin sekte ajaran baru, masuk surga itu sulit amat. Lah yang ngomong Tuhan sendiri loh. Banyak orang berusaha tidak masuk. Tuhan yang bilang, pikul salib,
meninggalkan segala sesuatu. Tidak mudah. Orang itu mau berstatus anak Allah tanpa harus berkeadaan tidak bersalah, tidak bercela, tanpa harus berkodrat ilahi. Itu nggak bisa. Tapi Pak, kalau kita baik saja, oh iya bisa masuk, dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Nah, ketawain lagi. Anggota masyarakat, dia mau jadi gubernur, jadi wali kota itu. Saya sih cuma bercanda aja, gubernur wali kota juga nggak saya ingini. Yang penting saya melayani Tuhan aja. Cuman ada grade. Jadi ketika kita mulai starting di sini, ini semua masing-masing orang akan dihakimi dan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukan, baik atau buruk. 2 Korintus 5, 9, 10. Amin. Yang ngomong Paulus, nggak ada semua sama, itu nggak sama loh. Walaupun bukan karena upah itu, tapi kita sih sudah nggak mau pusingkan begitu. Cuma saya ngomong begini supaya sudah tahu ini loh petanya. Amin. Kenapa orang sampai ngomong begini? Karena nggak nangkep. Apalagi kalau sudah punya premis yang salah. Kehidupan tidak bercacat, tidak bercela, menandai seseorang itu benar-benar sah sebagai anak Allah. Jadi adalah hal yang sangat mulia dan berharga dalam hidup ini, melebihi segala sesuatu kalau kita dipilih jadi umat untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela sebagai anak-anak Allah. Ini mulia supaya terpuji kemuliaan kasih karunia-Nya itu. Jangan berpikir supaya dipuji-puji, oh kasih karunia-Mu luar biasa ya Tuhan. Bukan hanya itu, tentu itu juga harus. Oh Tuhan, sungguh mulia kasih karunia-Mu. Tuhan gak gila hormat untuk dipuji-puji. Tetapi supaya kamu tahu betapa mulianya kasih karunia itu, kamu menerima, kamu menyetujui, dan kamu hidup di dalamnya. Anda ngerti maksudnya ya? Bukan hanya supaya terpuji kasih karunia-Nya lalu, oh terima kasih. Ini kalau saya kasih ilustrasi mungkin nggak tepat betul, tapi bisa membantu ya. Kalau orang tua kasih, ini kalau orang tua ya, yang mampu ya, yang anaknya keluar negeri kuliah, yang bisa sampai 1M, betul 1M, depositnya bisa 600-700 juta. Wah, itu orang-orang tua yang kaya itu. Saya tidak begitu, saudara. Anak saya keluar negeri karena itu PPL itu dari kampus dan hanya 5 bulan memperdalam bahasa Inggris saja ya. Tapi kalau orang tua yang kaya, yang kampus yang hebat itu 1 miliar itu bisa lebih tuh, dia invest, dia masukkan. Nah anak-anak itu bukan hanya mulia benar 1 miliar 1,2 miliar untuk aku. Jangan hanya lihat itu, mulianya itu kamu begitu disayangi dia. Dari sekian banyak orang kamu disayangi, dan kamu mau dijadikan doktor atau master sarjana. Itu apakah uang 1,2M langsung bisa membuat engkau jadi sarjana? Terma itu tuh uang pangkal, langsung uang wisuda. Kan bodoh. Jadi tepuk tangan saudara. Tapi Pak Eras nggak usah emosi gitu. Saya nggak bisa nggak emosi saudara. Karena saudara jadi korbannya nih, jadi gak sungguh-sungguh. Aduh. Amin saudara. Nanti kalau sudah mati ketemu Tuhan tuh nyesel loh melihat, aduh betapa agungnya terpilih menjadi anak Allah itu loh saudaraku. Lu kok gak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Memahami hal ini dan menghayatinya dengan benar, seseorang akan menumpahkan keringat dan air matanya hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Kerja keras, air mata dan keringatmu itu untuk bagaimana aku bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela, menjadi anak-anak Allah, bukan untuk yang lain. Yang lain gak masalah, sebesar apapun masalahnya. Paham yang saya katakan? Tidak ada setitik air mata atau keringat untuk perkara lain, tapi untuk perkara ini baru orang menghargainya. Supaya terpujilah, supaya terpuji, terhargai kemuliaan kasih karunia-Nya, supaya diterima, disetujui.
Nah ketika dikirim 1,2 miliar untuk sekolah, kamu terima, kamu setujui untuk apa? Kamu sekolah, bukan otomatis kamu jadi sarjana. Jadi bodoh loh orang berpikir kalau kasih karunia otomatis membuat orang berstatus anak Allah tanpa kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Nah kalau kita melihat kemuliaan itu begitu mahal, maka kita berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan itu menjadi kesukaan hidup kita. Karena berharganya uang itu. Maaf, berharganya korban itu. Sama dengan anak-anak yang melihat orang tua berjuang. Bisa mengirimkan uang 1,2 miliar. Orang tua berjuang mati-matian. Berharga sekali aku jadi anaknya. Berharga sekali kesempatan ini, maka dia akan menggunakan kesempatan itu kuliah dengan baik. Saya kira banyak orang Kristen tidak menghargai korban Tuhan Yesus itu. Kita mau menghargai salib itu dengan perjuangan mencapai kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Jangan berkata, oh saya udah menyenangkan hati Tuhan, kok hati Bapak kok begitu? Iya, Bapak lihat Yesus loh. Lah lihat kamu, enggak. Yesus yang menudungi saya. Misalnya punya anak nakal satu, badung, main narkoba, main perempuan, wah pokoknya rusak deh. Nyolong, merampok. Mesti dihukum, orang tua yang mau terima. Lalu kakaknya datang. Jangan gitu Pak, biar aku yang mikul kesalahannya. Oke. Anak itu, kakak sudah pikul kesalahanku. Papa nggak lihat aku. Dia lihat kakakku. Itu anak. Dan betapa orang tua yang menerima anak itu di rumah. Orang tua yang baik, nak, mari ke adikmu. Ayo mari saya didik. Dididik dong. Nggak bisa bilang karena kasih karunia aku diselamatkan, bukan karena perbuatan baik. Gratis masuk rumah. Betul, kamu itu dibayarin kakakmu. Tapi setelah masuk rumah ini, kau mesti berubah. Saya tanya, saudara sudah berubah belum? Ya sudah. Yang lain sudah belum. Nggak jelas jawabnya. Sedang belajar berubah. Umurmu berapa sekarang? Bagus. Untuk ini kita sadar ya, harus berjuang. Kasih karunia mengawali perjalanan hidup orang percaya masuk persekutuan dengan Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Jadi ketika anak yang nakal tadi masuk rumah terus mau deket-deket bapaknya bilang, ayo nak gitu nak, ayo mandi dulu, mandi yang bersih. Oh enggak usah, Bapak cium aja kakak wangi. Ya yang wangi kakak kamu bukan kamu. Iya tapi kan dia menudungi aku. Tuh, yuk ngerti gak? Nah, kira-kira. Dan Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Itu jangan diartikan, oh dia dengan berbuat baik diterima Bapak. Tuh, ini kalau Paulus nulis ayat itu sekarang diomeli oleh gereja-gereja hari ini. Itu kan konteksnya orang percaya yang sudah ditebus. Makanya mesti ngelihat itu tulisan Paulus loh. Maka keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menyentuh apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anakku laki-laki dan perempuan. Waduh, tuh kalau hari ini ada pendeta khotbah begitu, sesat. Karena perbuatan baik nih mau diterima Allah. Perbuatan baik nggak bisa membuat orang diterima Allah. Hanya korban Tuhan. Itu kan konteksnya memang orang percaya sudah dapat korban. Aku ini bicara untuk saudara yang sudah menerima korban Kristus. Jadi kalau kita menerima kasih karunia itu mengawali perjalanan hidup untuk masuk persekutuan dengan Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Untuk itu kodrat kita harus diubah. Diubah sama sekali. Ayat 4 dan 5 dibaca lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus. Supaya berarti panggilan berjuang menjadi tidak bercacat, tidak bercela. Terus supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terus
Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak. Kamu bukan anggota masyarakat loh, kamu anak. Maka nanti di Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 23, saudara membaca bahwa kita harus mengalami pembaharuan pikiran dan roh. Bacalah Efesus pasal 4 ayat 22-23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, koma, itu perhatikan. Koma itu ya, dahulu harus berhubung tuh. Kamu dulu tuh brengsek. Spiritmu buruk, hasratmu buruk, kamu berkodrat manusia. Harus menanggalkan. Yang menanggalkan siapa? Kita. Jadi kasih karunia ini jalan untuk menjadi manusia yang tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Saya ulangi ya, dengan pengertian bahwa kasih karunia adalah jalan untuk menjadi manusia yang kudus, sehingga bisa berkeadaan sebagai anak Allah, maka kemuliaan kasih karunia sudah dapat disaksikan sejak di bumi, dialami sejak di bumi, dirasakan sejak di bumi oleh kita dan orang di sekitar kita. Nangkep gak ya? Dengan pengertian bahwa kasih karunia adalah jalan untuk menjadi manusia yang tidak bercacat, tidak bercela, sehingga bisa berkeadaan sebagai anak Allah, maka kemuliaan kasih karunia sudah dapat disaksikan, dialami dan dirasakan sejak di bumi. Kenalkan bro, saya orang Kristen. Oh iya, saya dapat kasih karunia dari Tuhan bro. Oh, kemuliaan kasih karunia luar biasa bro. Oh gitu. Di mana? Nanti di surga bro. Udahlah, pikirin masing-masing. Bukan sekedar keyakinan dalam pikiran, tapi pengalaman hidup dalam kasih karunia yang dirasakan konkret oleh orang itu, oleh diri sendiri, juga berdampak bagi lingkungannya. Bukan berdampak secara, oh khotbah, saya nih rasa yang khotbah, dahsyat. Tetapi setiap saudara harus berkhotbah lewat kelakuanmu dan membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan dikenali orang. Kemuliaan kasih karunia memperoleh pujian bukan saja nanti di surga, tapi sejak hari ini. Hal ini terjadi kepada mereka yang memahami kebenaran Injil itu dengan segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 8 dibaca. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terus yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dengan segala hikmat dan pengertian. Nanti kita akan pelajari ini. Hikmat tidak sekedar nalar. Dalam Efesus 1 ayat 6 ini ditunjukkan bahwa konsistensi Bapa memberikan kasihnya kepada putranya dengan memberikan kemuliaan bagi anak tunggalnya. Terkait dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang juga berarti gagal menjadi corpus delicti. Adam gagal jadi corpus delicti. Bapa mempermuliakan putra tunggalnya dengan cara menjadikan putra tunggalnya sebagai jalan keselamatan. Alkitab jelas menunjukkan bahwa Bapa memilih putra tunggalnya sebelum dunia dijadikan. Dikasihi bukan berarti dihindarkan dari penderitaan. Kalau kita mendapat kasih karunia, bukan dihindarkan dari penderitaan. Tidak pernah orang berhenti dari penderitaan. Kalau dulu secara fisik, kalau kita secara batin hari ini. Justru bentuk dari kasih Bapa kepada orang percaya itu adalah ketika orang percaya harus memikul salib. Kasih karunia itu membuat kita pikul salib. Sekarang banyak gereja hanya merayakannya dalam liturgi. Wah, salib kasih karunia.
Dirayakan dalam penderitaan. Yesus ditentukan 1 Petrus 1:20 sebelum dunia dijadikan untuk menjadi juru selamat. Tapi dia harus berjuang loh. Kita ditentukan jadi umat Allah juga untuk menderita pikul salib. Bukan enak-enakan. Jadi penting untuk menghayati kata di sini. 1 Petrus 1:20 dibacalah. Yuk. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu. Nah, kamu ini diganti karena Iing, karena Inge, karena Erastus. Karena kamu menyatakan diri pada akhir zaman. Penting untuk menghayati kata kamu di sini. Kata kamu menunjukkan istimewanya menjadi orang yang ditentukan Allah, menjadi orang kudus dan tak bercacat di hadapannya, sehingga layak menjadi anak-anak Allah. Tentu hal ini lebih dari kegembiraan diterima di suatu perguruan tinggi yang terbaik di dunia. Ini pemilihan membuat kita berjuang untuk mencapai target khusus, target istimewa. Nah, kasih karunia jadi mulia di sini. Bukan mulia nanti di surga, terhina dari neraka, lalu masuk surga. Pemilihan membuat kamu berubah dari kodrat manusia jadi kodrat ilahi. Itu luar biasa. Amin.